Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidiana Barata Azizia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mewawancarai sosok yang interaktif yang luar biasa sekali. Saya bersama dengan Ibu Dokter, yaitu Ibu Dokter Siswani. Tanpa berlama lagi, kita akan bertanya-tanya seputar karir Ibu Dokter. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Supaya kita lebih akrab lagi, monggo Ibu bisa memperkenalkan diri dan juga bisa menceritakan sedikit mengenai biografi Ibu. Saya Dr. Siswani. Kebetulan saya lulus dari Fakultas Kedokteran Brawijaya tahun 1997. Jadi kalau sampai sekarang itu sudah jadi dokter selama 31 tahun. Masih kali. Ya, sudah 31 tahun. Dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki sebagai kasih pelayanan medis dan keperawatan. Asal dokter dari mana? Saya berasal dari sebuah desa yang pelosok ya, pelosok itu di Desa Taman, Kecamatan Paiton, Kabupaten Borobudur. Bisa diceritakan riwayat pendidikan dokter dari dokter SD, SMP hingga masuk ke jurusan yang tadi Ibu Dokter sebutkan? Saya nggak lulus TK ya, jadi saya TK nggak lulus karena pada waktu itu belum ada sekolah TK. Jadi saya langsung sekolah SD, yaitu di SD Taman, kemudian SMP-nya SMP Paiton, dan SMA-nya itu di SMA Karaksana. Kemudian kuliahnya di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Berarti Bu Dokter tadi sempat bilang kalau kuliahnya di Universitas Brawijaya, jurusannya kedokteran ya? Iya. Apakah jurusan kedokteran itu merupakan impiannya Bu Dokter dari awal atau sebenarnya ya tidak mau jadi dokter atau bagaimana? Sebelumnya itu kepinginnya sih itu jadi seorang desainer awal. Jauh sekali Ya, pinginnya begitu, tapi waktu itu tapi juga pingin bantu orang seperti itu. Jadi kepinginnya membantu orang dengan cara waktu itu ya cita-citanya waktu itu punya pabrik baju gitu ya, pabrik baju gitu ya. Kemudian keuntungannya itu membantu orang, itu keinginan di awal. Tetapi tidak tahu kok tiba-tiba kepingin saja masuk ke Fakultas Kedokteran. Akhirnya tesnya nyoba di Fakultas Kedokteran. Lah kok ya keterima, ya sudah akhirnya dijalani saja. Toh endingnya itu kan tetap membantu orang. Iya. Nah, yang penting endingnya kan tetap membantu orang dan itu paling tidak bisa bermanfaat untuk orang. Jadi perencanaan karirnya agak meleset dikit Iya, gitu ya, betul. tapi masih sesuai keinginan Bu Dokter. Masih ada sesuai keinginan membantu orang. Iya. Nah, terus Ibu kan sudah menjadi dokter. Hal positif apa yang Ibu dapatkan saat menjadi dokter? Pastinya kan Ibu senang atau ada hal-hal positif yang lain yang Ibu dapatkan? Yang jelas positifnya tuh lebih besar ya. Yang pertama adalah satu, kita bisa membantu orang. Terus yang kedua itu kita bisa banyak bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena masih banyak orang yang menderita ya, menderita sakit misalnya, dia dikasih sakit, tapi kita lo dikasih sehat, gitu kan? Dan bersyukurnya di situ. Ya. Kemudian selain itu juga kalau misalkan kita membantu orang, mengobati gitu ya, terus orangnya itu sembuh, itu ada kepuasan tersendiri. Meskipun bahwa sembuh itu adalah sebetulnya itu karena kehendak Allah. Sebetulnya itu karena kita kan hanya membantu saja, tetapi ada kepuasan tersendiri. Dan itu kepuasan itu tidak bisa dinilai dengan uang.
Jadi banyak sekali ya hal-hal positif saat dokter sudah menjalani profesi ini. Dan mungkin bisa diceritakan dari pengalamannya Bu Dokter, resiko atau tantangan saat menjadi dokter nih apa saja? Kalau resikonya besar dan tantangannya juga besar. Jadi di awal itu kadang-kadang kita kan berhadapan dengan masyarakat di mana pola pikir masyarakat itu kan masih pola kuno gitu ya. Dan sering dulu itu ya kayak cerita-cerita sinetron itu pernah kita alami. Jadi pernah suatu saat saya diundang untuk memberikan penyuluhan. Pada waktu itu malam-malam kita harus naik ke gunung untuk memberikan penyuluhan kesehatan. Tapi karena masyarakatnya masih awam sehingga penyuluhan itu pada waktu itu dianggap sebuah jadi mereka nggak percaya, mereka justru mengacuni ini dengan ada yang bawa air, bawa pisau gitu karena masalah isu santai itu seperti itu. Dan itu kayak cerita di sini. Pada waktu itu tahun sebelum tahun 2000. Jadi banyak yang tidak percaya dokter ya, itu mereka masih tidak percaya sama dokter. tapi sekarang sudah Alhamdulillah sekarang mereka sudah membenarkan sudah percaya. Untuk yang pertanyaan saya yang selanjutnya itu apa yang memotivasi dokter ini sampai bisa saya ingin jadi dokter? Sebenarnya tadi kan ada yang ingin membantu. Selain itu apakah ada yang memotivasi ibu? Memang motivasi ya itu tadi ya karena ingin bermanfaat untuk orang lain ya. Memang di awal memang cita-cita ingin jadi seorang desainer ya, tapi tidak terlaksana. Tapi dari situ ingin juga bantu orang. Ternyata ya hanya mencoba waktu itu, jadi bukan tujuan utama sebetulnya mengikuti tes masuk perguruan tinggi, bukan hanya mencoba saja ya, ternyata kok keterima. Ya sudah, akhirnya ditekuni dan ternyata memang banyak hikmah yang ada di situ. Jadi kalau sekarang ya tujuannya hanya ingin membantu orang, hanya ingin mengingatkan beban orang yang menderita. Itu yang paling utama. Dan target ibu ke depannya untuk entah target tertinggi ibu atau target 5 tahun ibu, apa ibu sudah puas dengan karir ibu atau ingin punya cita-cita yang lain yang harus dicapai? Ada keinginan ya, jadi sebetulnya ingin saya melanjutkan S3 ya. Dengan S3 itu inginnya saya ingin jadi dosen lah seperti itu. Jadi mungkin selepas pensiun nanti tuh ingin jadi dosen lah. Jadi paling tidak ilmunya kan masih bisa kita kesebarkan kepada adik-adik. Untuk yang terakhir, di sini saya meminta Ibu Dokter untuk memotivasi generasi muda saat ini untuk merencanakan karirnya kiat-kiat dari Ibu Dokter supaya mereka bisa merencanakan karir dengan baik dan menjadi orang yang sukses. Silahkan. Jadi begini ya, setiap anak itu sama Allah itu sudah ada passionnya sendiri-sendiri. Jadi anak itu jangan dipaksakan kamu jadi dokter, kamu jadi tentara, kamu jadi polisi, jangan. Setiap anak itu sudah punya passion sendiri-sendiri. Dan bagaimana kita tahu passion anak itu kan bisa dilihat dengan tes bakat minat, bisa dilihat di sana. Kemudian dari pengawasan orang tua, setiap harinya bagaimana, anak ini passionnya kemana. Jadi kita memberikan pendidikan kepada anak disesuaikan dengan passionnya. Bahwa sukses itu tidak hanya menjadi dokter saja, tidak. Sukses itu tidak hanya menjadi polisi saja, tidak. Tapi sukses itu disesuaikan dengan passion anak. Jadi kalau sudah ketahuan passion anak ini gimana, ya itu kita kembangkan bakatnya di sana. Dan pasti kalau disesuaikan dengan bakat, itu karirnya pasti akan lebih bagus kalau ya tidak sesuai dengan bakat. Jadi seperti saya itu dari tes bakat minat, memang passionnya itu memang ada di passion dokternya itu tadi. Makanya akhirnya bisa dikembangkan seperti itu. Ya. Jadi yang penting kalau sudah sesuai dengan passion itu benar-benar ditekuni.
passion itu, passion anak ini, oh ini itu benar-benar ditekuni, insya Allah itu akan menjadi sukses. Jadi benar-benar harus dijalani, ditekuni, Iya, harus ditekuni sabar dan dimaksimalkan. Iya, dimaksimalkan biasanya di situ. Mungkin apakah ada tambahan lagi Bu? Ya apa namanya, jadi itu nanti untuk kemana nanti karir itu ya dari passion itu tadi itu nanti terus kita mau bisa belajar juga dilatih juga, karena kan belajar pun tanpa kita melatih di karir itu atau pekerjaan itu juga nggak akan ada hasilnya. Kalau hanya sekedar belajar ya memang harus langsung kita terjun ya. Nggak bisa ditingkatkan lagi ya, cuma stuck di situ aja. Iya, lalu hanya di pendidikan saja gitu ya. Tetap harus ada harus kita langsung pengalaman iya, baru gitu ya, harus langsung dipraktekkan dari apa yang sudah dipelajari itu yang memang sesuai dari bakat minat ya. Karena Iya. memang Allah itu sudah memberikan orang itu bakat minat ya. Karena ada ya seperti itu. Tidak ada anak itu yang sebetulnya tidak ada bakatnya, pasti ada bakatnya. Tinggal bagaimana kita orang tua itu menggali bakat anak ini. Pasti Allah sudah kasih yang terbaik pada setiap. Jadi cukup sekian wawancara kita kali ini. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk kita di sini, dan mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya dokter. Sama-sama. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.